Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal biologi yang ketiga ya, soal KOBI, kelas online biologi KOBI yang ketiga ya. Sebelumnya pada soal yang pertama dan yang kedua ya, kita masih fokus membahas pada materi tentang uh, tentang pengenalan ilmu biologi, kemudian juga cabang-cabang ilmu biologi, serta klasifikasi ya, klasifikasi makhluk hidup secara umum. Nah, pada kesempatan kali ini ya, pada soal biologi yang ketiga dan yang keempat ya, artinya pada pekan yang kedua ini materinya akan fokus pada materi tentang sel dan organisasi makhluk hidup ya, tentang sel dan organisasi makhluk hidup. Oleh karena itu bagi yang bagi adik-adik ya, harapannya agar belajar ya, mencari tahu, membaca ya, atau mencari-cari materi tentang sel dan organisasi makhluk hidup sehingga nanti lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal ini ya. Kemudian juga nanti nyambung ketika kita menjelaskan soal-soal ini. Kenapa? Karena pada kesempatan kali ini kita judulnya hanya pembahasan soal ya, hanya pembahasan soal sehingga tidak akan dibahas secara detail dan rinci tentang materi ini ya, materi sel, organel-organelnya tentu, kemudian juga pergerakan yang terjadi dalam pada membran sel, kemudian juga organisasi makhluk hidup tidak akan dibahas secara detail ya, tapi fokusnya hanya membahas tentang soal-soalnya saja. Baik ya, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, pada bagian sel yang dimiliki sel tumbuhan namun tidak dimiliki oleh sel hewan adalah. Nah, pada kesempatan ini ya, fokusnya adalah perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Tentu kita tahu ya, sel itu kan ada organel-organelnya ya. Jadi sel itu adalah organisasi makhluk hidup terkecil ya pada tubuh makhluk hidup ya. Nah, di dalam sel ya, sebagaimana tubuh kita itu kan ada organ-organ. Kita ada organ jantung, ada organ paru-paru ya, dan yang lain, banyak sekali organ di dalam tubuh kita. Nah, begitu pula pada sel. Di dalam sel itu ada organ-organ juga ya. Ada yang fungsinya untuk pernapasan, sintesis protein, ada yang untuk enzim pencernaan. Nah, semuanya itu ya disebutnya sebagai organel. Nah, ada organel-organel yang hanya ada pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan ya. Jadi ada organel-organel yang hanya ada pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan. Apa saja itu? Yaitu adalah plastida ya, yang pertama organel plastida atau juga kloroplas ya, sering dikenal juga kloroplas atau plastida. Ini khusus khas hanya ada pada tumbuhan ya. Bahkan di bakteri pun tidak ada, di sel jamur pun tidak ada ya. Karena apa? Karena organel plastida ini atau kloroplas di dalamnya terdapat klorofil ya, yang mana berperan penting, berfungsi untuk terjadinya proses fotosintesis ya. Disinilah terjadi proses fotosintesis. Nah, kan tidak semua makhluk hidup melakukan fotosintesis ya, hanya tumbuhan. Sehingga organel plastida atau kloroplas ini ada hanya pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak ada. Kemudian kedua adalah dinding sel ya. Dinding sel. Nah, salah satu perbedaan yang unik ya, sel tumbuhan dan sel hewan ya. Sel tumbuhan itu ada dinding sel ya, sedangkan sel tumbuhan ada dinding sel, sedangkan sel hewan tidak ada. Ya, sel hewan tidak ada dinding sel. Nah, perlu diperhatikan berbeda antara dinding sel dan membran sel ya. Kalau membran sel itu adalah pembungkus sel yang dia tipis ya. Dikenal juga dengan plasma sel. Ya, membran plasma ya, yang membungkus sel. Dan dia tipis. Sedangkan dinding itu kaku sifatnya ya, dan dia tebal. Lebih tebal daripada membran. Nah, ya. Ini sedikit kaku sehingga bentuk dari sel tumbuhan ya. Kalau sel hewan tidak ya, sel hewan tidak sekaku sel tumbuhan karena tidak ada dinding sel ya. Ini perbedaan yang kedua ya. Yang ketiga ada vakuola. Tumbuhan ada vakuola
ya, yang cukup besar, sedangkan pada hewan tidak ada, atau sebagiannya ada, hanya saja kecil, ya, sehingga sering dikatakan tidak ada, ya. Tapi kalau dibilang apakah pas memang benar-benar nggak ada, ya sebenarnya ada, ya, tapi kecil. Di sebagian sel hewan itu ada vakuola dan itu kecil, sehingga seringkali dianggap tidak ada, ya, karena dibandingkan dengan suatu bahan yang cukup besar. Baik, ini ya, sehingga dari sini kita tahu jawabannya, ya. Jawabannya adalah C, ya. Ini yang hanya dimiliki sel tumbuhan namun tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu plastida dan dinding sel. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ya. Pernyataan berikut berkaitan dengan kondisi konsentrasi terlarut atau zat terlarut suatu larutan di dalam atau di luar sel. Pernyataan yang tidak tepat. Nah, ini apa yang ditanyakan, pernyataan yang tidak tepat, ya, terkait tentang apa yang terjadi, ya, ketika sel itu berada di lingkungan dengan konsentrasi yang tinggi ataukah rendah, ya. Nah, dari sini kita harus tahu dulu, ya, harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan larutan konsentrasi tinggi dan larutan dengan konsentrasi yang rendah. Harus kita tahu, ya, apa yang dimaksud dengan larutan hipertonis, apa yang dimaksud dengan larutan hipotonis, ya. Larutan hipertonis itu apa, larutan hipotonis apa, ini kita harus tahu perbedaannya, ya. Mungkin kita bisa bahas di sini, ya. Sebentar. Nah, ini semoga bisa menambah pemahaman, ya, tentang. Jadi ini sebagai mukadimah, ya, sedikit kita bahas tentang hipertonis dan hipotonis, karena kalau tidak paham ini akan sangat sulit memahami tentang konsep pergerakan molekul ataupun air keluar masuk sel, ya. Baik, ya. Jadi ini sebelumnya, ya, sebelum kita bahas ke gambar ini, maka bayangkan, ya, misalnya saya memegang 2 gelas. Ini ada 2 gelas yang sama, ya, yang sama, volumenya sama, bentuknya juga sama, anggap saja sama lah, ya. Ada 2 gelas, dua-duanya saya isi air, ya. Dua-duanya saya isi air, ya, misal air embun atau air yang lain, ya. Pokoknya air yang mana belum ada mineralnya yang banyak di dalamnya, ya, isi air hingga sama tingginya, hampir penuh, ya, misalnya. Ya, ini di luar gambar ini, ya. Di luar gambar ini kita bahas ini dulu. Ini untuk kita agar bisa membedakan apa itu hipertonis, apa itu hipotonis, ya. Kalau hiper itu kan hipertonis itu berarti larutannya konsentrasinya tinggi. Kalau hipo itu rendah, ya. Nah, ini ada 2 gelas. Anggap saja yang ini A, yang ini B, ya. Larutan yang gelas yang ini A, yang ini B. Nah, pada gelas yang A, setelah tadi diisi air dua-duanya, ya, dengan jumlah yang sama, gelas A saya biarkan saja, tidak saya kasih apa-apa, tidak saya kasih garam, tidak saya kasih gula, ya, pokoknya dibiarkan saja, air murni, ya. Kemudian yang pada gelas B itu kita tambahkan misalnya 5 sendok makan garam, ya, ditambahkan 5 sendok makan garam, ya. Sudah ditambahkan, otomatis berubah kan dengan jumlah airnya sama, ya, jumlah airnya sama. Nanti yang ini jadi asin, yang ini tidak, ya, tidak berubah apa-apa. Tapi tetap hampir serupa, sama-sama bening. Mungkin yang ini keruh sedikit, ya. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya pada gelas yang B terdapat molekul garam yang tinggi, yang banyak. Molekul garamnya banyak di sini sehingga asin. Nah, kadar kan berarti garamnya terlarut, ya, larut di dalam air. Garam itu disebut sebagai molekul terlarut. Nah, molekul pada gelas B ini larutan airnya disebut larutan hipertonis karena kandungan zat terlarutnya tinggi. Hipertonis dibandingkan dengan yang A. Yang A ini tidak ada garamnya, ya. Artinya belum ditambahkan garam sehingga dia zat terlarutnya rendah. Kalau yang B tadi tinggi. Nah, itu, ya, perbedaan hipertonis sama hipotonis, gampangannya demikian. Nah, kita kembali ke sini, ya. Kita tidak bisa lama-lama membahas karena singkat, ya, waktunya. Nah, ini kita contohnya, ya.
Tadi bayangkan ada 2 gelas ya. Nah, bagaimana kalau tersambung ya, tersambung pada satu pipa yang sama ya. Ada sisi 1 dan sisi 2 ya, set A, set 1 and set 2 ya. Sisi 1 dan sisi 2 ya, kita perhatikan ya. Nah, misal pada awalnya ini tinggi airnya sama ya. Tinggi airnya sama. Di tengah-tengahnya ini adalah membran semi permeable. Membran semi permeable itu berarti zat molekul terlarutnya tidak bisa lewat ya, tersaring, tidak bisa lewat. Sementara molekul airnya bisa lewat. Ya, seperti ini contohnya ya. Jadi air itu bisa ke sini ya. Bisa ke sisi 1, bisa ke sisi 2 untuk molekul airnya bebas. Tapi kalau untuk molekul terlarut, contohnya tadi misalnya garam ya, itu tidak bisa lewat. Ini contohnya saja ya, contoh. Nah, anggap saja sisi 2 tadi dikasih garam ya, kalau yang sisi 1 tidak dikasih garam. Padahal awalnya itu kadar airnya tinggi, tingginya sama ya, volume airnya itu sama, tingginya sama. Nah, tapi kan perbedaan konsentrasi airnya berbeda ya. Pada sisi 2 ini hipertonis, kondisi zat terlarutnya tinggi. Sedangkan pada sisi yang pertama, sisi 1 ya, ini tidak, zat larutnya rendah sehingga ini hipotonis. Ya. Nah, apa yang terjadi di alam itu berusaha untuk menyeimbangkan diri, berusaha untuk menyeimbangkan diri sehingga ini kan nggak seimbang, jauh sekali nggak seimbangnya. Di sini molekulnya banyak ya, zat larutnya banyak, di sini nggak ada. Sehingga apa yang terjadi? Air ini nanti akan pindah ke sini ya. Sebenarnya normalnya kan zat terlarutnya nanti yang pindah sini ya. Kalau tidak ada saringan membran semi permeable ini ya, maka zat terlarut ini nanti akan berpindah ke sini secara otomatis ya. Misal kita ada pipa panjang ya. Ini ada pipa panjang ini ya. Di sini kita dikasih air semua ya. Kemudian kita kasih garam 3 sendok. Udah didiamkan aja misalnya selama 8 jam. Nanti yang sisi sini ikutan asin ya. Kenapa? Karena molekul garam itu nanti akan menyebar merata ya. Larut terus nanti nyebar sehingga semuanya jadi asin. Nah, itu asalnya demikian ya. Maka ini semestinya nanti zat larutnya pindah ke sini ya, ke sisi 1. Hanya saja tidak bisa pindah. Kenapa tidak bisa pindah? Tertahan oleh membran semi permeable ya, karena ini ada membran ini yang menghalangi zat terlarut ini untuk pindah. Akhirnya yang berpindah airnya akan pindah ya, airnya akan pindah. Nah, perpindahan air seperti ini, kalau ada seperti ini, ada membran semi permeable, disebut osmosis ya, disebutnya osmosis. Airnya pindah ke sini sehingga tinggi air tidak sama lagi ya, tinggi airnya tidak sama lagi ya, jadi lebih tinggi di sisi 2. Nah, ini ya, ini penjelasan tentang apa yang terjadi ketika ada 2 larutan yang terpisah oleh membran semi permeable dan kondisi zat larutnya berbeda. Ada yang tinggi konsentrasinya, ada yang rendah. Ya, airnya akan berpindah dari sisi larutan yang hipotonis ke yang hipertonis. Airnya kan pindah nih ke sini sehingga ini berkurang ya. Terus nambah naik di sininya. Seperti ini ya. Jadi nggak sama lagi tingginya. Airnya berpindah. Disebutnya perpindahan seperti ini disebut perpindahan osmosis. Nah, membran sel kita ya, membran sel itu sifatnya seperti ini. Ya. Membran sel itu sifatnya seperti ini, dia semi permeable. Ada yang bisa melewat, ada yang enggak. Ya. Baik ya. Nah, kita kembalikan ke soal ya. Kita kembali ke soal. Sehingga ya jawabannya, manakah pernyataan yang tidak tepat? Ini dia pernyataan tidak tepat ya. Kita baca pernyataannya. Ketika ada membran semi permeable yang memisahkan 2 larutan, maka air akan berpindah dari larutan hiper ke larutan hipotonis. Nah, ini salah, keliru ya, terbalik. Ya, terbalik. Mestinya airnya itu berpindah dari larutan hipotonis ke hipertonis ya, maka ini jawabannya tidak tepat. Adapun yang lain jawabannya tepat ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, soal yang ketiga. Ketika kita merendam buah anggur di dalam air,
ya, ada buah anggur terendam dalam air. Maka setelah beberapa waktu, anggur tersebut akan bertambah besar, sedikit bertambah besar. Hal ini disebabkan karena konsentrasi zat terlarut di dalam sel anggur lebih tinggi. Ya, jadi bayangkan kayak tadi ya, kita membahas pergerakan sel, ya, apa pergerakan zat ya keluar masuk sel. Jadi ini harus disebabkan karena konsentrasi zat terlarut ya di dalam anggur, di dalam sel anggur lebih tinggi, sehingga berarti di dalam sel itu hipertonis, ya, daripada larutan di luar sel, ya. Sehingga air yang ada di luar sel masuk ke sel, ya. Kayak tadi ya, prinsipnya kalau ada kan ini ada sel ya, ada sel. Kita gambarkan coba di sini ya. Misalnya di sini ada sel ya. Di sini ada sel. Nah, ya dari sini kita, nah di luar sini ini hipertonis ya. Misalnya apa tadi di sini dijelaskan di dalam sel anggur lebih tinggi. Oh, berarti yang di dalam sini hipertonis. Ya, di dalam sini hipertonis, di dalam sel hipertonis. Ya. Sementara di luar hipotonis. Nah, apa yang terjadi? Airnya akan masuk ke hipertonis ya. Jadi sifatnya kan tadi sama sebagaimana di gambar tadi ya. Ini ya. Airnya akan bergerak dari larutan yang daerah yang hipotonis ke yang hiper. Kenapa? Karena ada membran semipermeable tadi. Ya. Nah, di anggur membran sel anggur itu kan membran semipermeable ya, sehingga zat yang ada di dalam tadi nggak bisa keluar ya, ketahan, sehingga air yang masuk ya. Sehingga airnya yang masuk ke dalam ya, airnya yang masuk ke dalam sel ya. Dijelaskan sehingga air yang ada di luar sel masuk ke dalam sel, menyebabkan sel buah anggur membesar atau mengembung ya. Kondisi di mana konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dikenal dengan istilah. Nah, kalau zat terlarutnya lebih tinggi, ya tadi ya tinggi, kayak tadi 5, kita masukkan 5 atau 6 atau 7 sendok garam tadi ya, jadi tinggi zat larutnya, itu disebut hipertonis ya. Jawabannya hipertonis. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal yang keempat ya. Nah, ini gambar sel ya. Silahkan nanti dipelajari sendiri ya, dicari tahu organ-organ sel itu apa saja ya. Harus diingat dan dipelajari fungsinya ya. Nah, ini ada gambar struktur sel tumbuhan ya. Ini sel tumbuhan. Sehingga kenapa? Karena di sini ada dinding selnya nih, kita lihat. Dia ada dinding selnya sehingga kaku ya. Bentuknya kaku. Dia ada dinding sel. Kalau pada sel hewan tidak ada dinding, tapi ada membran ya. Nah, sel tumbuhan juga ada membran. Dia jelas ada membran. Ini ada vakuolanya ya, 10 ini vakuola. Nah, ini yang nomor 11 ini plastidanya ya, kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Ini pada hewan tidak ada ya. Baik, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah angka 7 dan 8. 7, mana 7 ini ya? Nah, 7. Berarti ini membran ya, ini membran sel ya. 8 adalah ini dindingnya ya. 7 ini membran, 8 adalah dinding sel. Jadi harus diingat ya, berbeda antara membran dan dinding sel. Ya, jadi jawabannya membran dan dinding sel ada ya. Ini ya. Nih, oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar hasil percobaan sel akar tumbuhan. Ya. Ini sel ya. Kita bicara sel, ini sel akar. Jadi kan sel itu ada di akar, ada di daun, ada di batang ya. Sebagaimana tubuh kita manusia, sel itu ada di mana-mana. Ada di pipi, ada di hidung, sel hidung ya, ada di kulit, ada di darah, sel darah ya, ada di otot, ada di tulang. Ya. Semua makhluk hidup itu terdiri di atas kumpulan sel-sel. Nah, ini juga ya. Jadi ini percobaan sel akar tumbuhan. Ini sel pada akar tumbuhan ya. Dalam kondisi larutan pupuk urea yang berbeda berikut. Ya. Jadi ini ceritanya selnya dimasukkan ke dalam larutan pupuk urea. Ya. Nah, tapi ini belum ketahui nih apakah ini hipertonis atau hipotonis ya. Pernyataan yang tidak benar, nah, yang ditanyakan pernyataan yang tidak benar, ya, berarti kita cari yang salah pernyataannya. Berdasarkan hasil percobaan adalah, coba kita lihat ya,
Pernyataan yang pertama, gambar 1 normal karena larutan urea isotonis. Di sini nomor gambar 1 ya. Gambar 1 ini airnya masuk terus keluar, masuk keluar ya. Normal ya, seimbang. Ada yang masuk, ada yang keluar ya. Berarti larutan urea yang di luarnya ini adalah isotonis. Isotonis itu berarti sudah seimbang ya. Sudah seimbang, tidak ada yang lebih tinggi konsentrasinya, tidak ada yang lebih rendah. Atau relatif sama lah gitu ya. Sehingga pernyataannya A ini benar ya. Ini kan gambar 1 ada yang masuk, ada yang keluar ya, sehingga itu seimbang. Kemudian gambar kedua, turgid karena larutan urea hipotonis. Gambar kedua, larutan ureanya hipotonis. Larutan kedua, gambar kedua, turgid karena larutan urea hipotonis. Berarti ngenceng ya. Hipotonis, benar ya, ini hipotonis ya. Ini larutannya hipotonis. Hipotonis dan airnya masuk ya. Tadi air itu bergerak dari wilayah yang hipotonis ke yang hipertonis. Ya. Airnya masuk sehingga ngenceng dia, ngenceng, ngembung ya. Tadi kayak anggurnya, sel anggur tadi ngembang, apa? Ngenceng. Sehingga terjadi turgid. Turgid itu kalau ngenceng terjadi tekanan ya. Jadi pernyataan kedua juga benar ya. Pernyataan dua juga benar. Ini kan yang tanya yang tidak benar. Coba kita lihat yang option yang C. Gambar 1 dan 2 difusi zat urea dari dalam sel keluar sel. Kalau difusi itu zatnya yang pindah ya. Nih bisa dari sini zat ininya pindah keluar. Yang enggak, kan ada membran sel, tidak bisa keluar dia, tertahan ya. Membran sel tadi kan sel membran semi permeable ya, seperti ini tadi ya. Zatnya ini ya. Nih. Jadi membran sel itu sifatnya sama seperti ini, membran semi permeable, sehingga zat-zatnya itu tidak bisa berpindah. Kalau airnya bisa ya. Nggak hanya air sih sebetulnya, ada zat-zat lain juga yang bisa ya. Jadi semi permeable itu disebut semi permeable karena ada yang bisa lewat, ada yang enggak. Nah, ini nggak bisa ya. Di gambar ini kan yang keluar apa? Yang keluar H2O. H2O itu kan air. Ya, H2O itu air. Sehingga yang keluar adalah air. Zatnya nggak keluar ya. Berarti nggak, option C ini salah ya. Ini jawabannya berarti. Ya. Jadi option yang ditanyakan yang salah ya, yang tidak tepat. Ya. Kalau difusi itu berpindahnya zat atau molekul tanpa ada membran semi permeable, tidak ada membran sel, tidak ada membran permeable, pindah aja dia. Seperti tadi, ini ada pipa gini ya, ada pipa panjang, yang di sini dikasih garam, yang ini dibiarin aja, tapi nyambung, nggak ada pemisah, tidak ada membran semi permeable, nyambung aja seperti biasa, didiamin aja sampai 8 jam atau pagi besoknya tinggal, ya atau agak diangetin lah, air hangat biar lebih cepat larut. Nanti kan yang air sini ikutan apa? Asin. Kenapa ikut asin? Karena zat garam yang di sini molekulnya pindah, dia akan menyebar dengan sendirinya. Molekul itu sifatnya dia akan bergerak agar seimbang jumlahnya, rata gitu ya. Nah, itu namanya difusi ya, difusi pindah. Kalau ini kan bukan difusi, ini ada membran. Yang berpindah itu airnya aja. Ya sama kayak tadi gambar ini tadi ya. Ini osmosis ya, bukan dismusi. Bukan difusi. Kalau zatnya ini pindah ke sini, tanpa ada ini membran semi permeable, namanya difusi. Ya, kalau osmosis, kalau ada membran semi permeable, airnya yang pindah. Ya, kan demikian ya. Kita lanjut yang soal berikutnya. Saya hapus dulu ya gambar ini. Organel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Organel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini organel yang dimiliki oleh sel hewan juga dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya di soal yang pertama tadi, bahwasanya ada organel-organel yang hanya ada pada sel hewan, hanya ada pada sel tumbuhan ya, yaitu protoplas atau kloroplas, kemudian dinding sel dan juga vakuola. Kita lihat ya. Mana berarti yang ditanyakan organel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan ya. Berarti yang nggak ada ketiga itu tadi ya. Membran sel hewan ada, tumbuhan ada. Ribosom juga ada karena fungsinya untuk mensintesis protein. Semuanya kan butuh protein. Mitokondria untuk pernapasan sel, semuanya butuh bernapas semua sel. Sehingga jawaban yang paling tepat ini ya. A ya.
Kalau yang ini kan lain, ada dinding sel, ada kloroplas, ya, ada plastida, semua bukan jawaban yang tepat. Yang tepatnya A. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Perhatikan gambar hasil pengamatan dengan mikroskop berikut. Pernyataan yang benar ini gambar sel ya dari pengamatan mikroskop. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar ya. Kita langsung saja. Ini ya jawabannya ya, pernyataan yang benar. Ini ya. Gambar di atas merupakan hasil pengamatan sel menggunakan mikroskop cahaya. Ya. Ada lanjutannya ya. Dengan menggunakan pewarnaan. Ya, jadi aslinya selnya itu nggak kayak gini warnanya ya. Ini jadi warna merah karena ditambahkan zat pewarna. Jadi biasanya memang terkadang, seringkali bahkan ketika mengamati itu bisa dengan ditambahkan pewarna. Untuk apa? Bisa supaya jelas, ya supaya lebih jelas bentuk selnya ya. Kadang-kadang kalau kita tidak kasih warna, hampir sama warnanya dengan yang lain ya, dengan latarnya. Ya, jadi ini jawabannya paling tepat. Kalau yang A bukan ya, gambar di atas merupakan spesimen sel yang diamati menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu kalau udah ngamati sampai ke dalam-dalamnya ya, sampai dalam-dalam selnya kelihatan ya. Kalau ini kan cuma selnya aja secara umum. Ya, jadi jawaban yang paling tepat yang C. Kalau yang 2 juga bukan ya. Kalau bakteri kan tidak ada nukleus ya, tidak ada inti sel. Ini ada inti selnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika kita ingin mengamati organel lisosom, sel yang paling baik untuk diamati adalah, nah ini ya, kita ingin mengamati lisosom. Lisosom itu apa? Organel, organ sel ya, organel, organ sel. Fungsinya apa? Lisosom. Fungsinya lisosom adalah pencernaan ya, pencernaan sel. Artinya dia akan memproduksi enzim-enzim pencernaan. Nah, ya, kalau kita ingin mengamati organel lisosom, sel yang paling baik untuk diamati berarti cari yang paling banyak lisosomnya, ya, atau yang memang sel ini fungsinya untuk mencerna, hobinya makanin sel lain. Ada nggak sel yang seperti itu? Ada ya, jawabannya adalah sel darah putih. Ya, jawabannya sel darah putih. Sel darah putih kan tentara tubuh ya. Dan di antara sel darah putih, itu ada yang fungsinya memang makanin sel lain, makanin yang nyerang tubuh ya, makanin kuman atau makanin sel-sel yang sudah rusak. Memang ada demikian. Nah, sel darah putih ini ya, di antara sel darah putih ada yang demikian, sehingga otomatis karena dia kerjanya makan aja ya, berarti sel atau organel lisosomnya itu pasti bekerja dengan baik dan paling menonjol dibandingkan dengan sel-sel yang lain. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut yang merupakan peranan dari retikulum endoplasma. Ya. Jadi ini sudah mulai masuk kita ke fungsi dari organel ya. Kalau ini langsung ditanya langsung nih. Peranan dari retikulum endoplasma ya adalah ini ya. Sintesis protein, sintesis lemak, dan transport. Loh, bukannya yang sintesis protein itu ribosom. Kita kan kadang-kadang bertanya demikian ya. Tapi kan ini retikulum endoplasma. Nah, perlu diingat, retikulum endoplasma itu ada 2 ya. Di sini ada nggak gambarnya ya? Ini tadi. Nggak kelihatan ya. Retikulum endoplasma itu sini ya. Ini retikulum endoplasma ya. Nah, perlu diketahui retikulum endoplasma itu ada 2 ya. Dia ada yang mulus, bersih, ya. Ada yang dia ada bintik-bintiknya. Ya, jadi retikulum endoplasma itu ada 2, retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar yang ada bintik-bintiknya. Yang kasar ini, retikulum endoplasma kasar ini yang ada bintik-bintiknya. Apa itu bintik-bintiknya? Bintik-bintiknya itu merupakan ribosom, ya, ribosom yang nempel di retikulum endoplasma. Sehingga seringkali juga disebutkan di buku-buku retikulum endoplasma kasar, ya. Kalau tadi kan yang ada yang halus ya, halus tidak ada ribosomnya. Kalau yang retikulum endoplasma kasar itu sering juga disebutkan di buku-buku, salah satu fungsinya adalah sintesis protein. Kenapa? Karena emang di retikulum endoplasma
kasar itu juga terdapat ribosom, yang mana fungsi ribosom adalah untuk sintesis protein. Kemudian salah satu di antara fungsi dari retikulum endoplasma adalah sintesis lemak, ya, kemudian juga transport, ya. Jadi seringkali nanti dia akan dia bisa membungkus itu, membungkus zat yang mau ditransportasikan itu baru ditransportasikan, ya. Ini salah satu fungsi dari retikulum endoplasma, ya. Jadi sintesis protein untuk retikulum endoplasma kasar, ya. Kalau halus enggak. Kemudian sintesis lemak dan juga transport dalam sel. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ya. Organel yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat atau keluar masuknya zat ke atau dari, ya, dalam sel. Intinya ada organel yang fungsinya itu ngatur. Ini sel, ya. Ini tadi kita gambar sel, ya, anggap aja ini sel lah. Ini sel misalnya. Nah, ini ada yang fungsinya emang ngatur, ya. Ngatur, kan di sini ada zat. Siapa nih yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar, ya. Siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar, itu ada yang ngatur di dalam sel. Tentu, ya, gerbangnya. Siapa itu? Ya, membran sel tadi, ya. Membran semipermeable tadi. Yaitu membran sel, ya, jawabnya. Ini membran sel, ya. Jadi membran sel ini fungsinya itu ngatur siapa yang boleh masuk, siapa yang keluar. Seperti tadi, ya. Yang boleh masuk air, yang lain nggak boleh masuk, misalnya, contohnya, sehingga terjadilah perpindahan air, osmosis namanya, ya. Nah, itu apa namanya, fungsi dari membran sel. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut yang merupakan fungsi air di dalam protoplasma adalah, nah, fungsi air, ya, kita harus membayangkan air. Jadi di dalam sel, protoplasma itu kan dalam ini, ya. Nah, kan di dalam sel itu kan banyak airnya, ya. Jadi organ-organ itu kan ngambang, ya, nggak terbang, tapi dia ngambang di dalam air. Zat terlarut, apa zat larutan di sini, ya, mana itu air. Nah, apa fungsinya air ada di dalam sel itu, di dalam protoplasma? Ya ini, ya, merupakan pelarut dalam sel ini, fungsi yang paling penting, ya, pelarut. Karena kalau nggak ada itu gimana nanti zat-zat yang masuk sini, ya. Misalnya oksigen masuk, yang dia larut sama mana gitu, ya, lewat apa. Kemudian zat-zat lain masuk, zat glukosa masuknya gimana, ya. Kalau nggak ada zat pelarut yang membawanya, ya. Jadi itu salah satu fungsi dari air di dalam sel itu adalah sebagai pelarut dalam sel, ya. Ini apa namanya, fungsi air pada protoplasma. Tentu ada fungsi lainnya, ya, tapi ini salah satunya. Soal berikutnya, ya, penyusutan ekor berudu pada saat metamorfosis. Nah, kan kita tahu berudu atau anak katak, ya, anak katak atau anak kodok. Anak katak kan dari telur nanti jadi apa namanya, kecebong, ya, istilahnya itu, ya. Kecebong nanti jadi dia kayak apa, katak berekor dan seterusnya, kan, sampai jadi nanti ekornya hilang jadi katak dewasa. Nah, kenapa ekornya itu nyusut, menghilang, tiba-tiba hilang, ya? Pasti ada yang bekerja untuk apa namanya, menghancurin itu, ya, atau sambil dia tumbuh sambil dimakan ekornya. Nah, itu fungsi dari, itu aktivitas dari lisosom, ya. Tentu yang fungsinya untuk makan kan lisosom, ya. Organ yang berperan dalam pencernaan sel yaitu lisosom, ya. Jadi sambil tumbuh, katanya tumbuh. Nah, sel-sel ekor tadi sambil yang tentu kan sel itu ada usianya, ya, nggak mungkin dia hidup terus, ya. Misalnya manusia usianya 65 tahun, sel itu nggak hidup 65 tahun, nggak, tapi berganti terus, ya. Nanti berapa hari ganti yang baru, ya, yang tua ganti terus, gitu. Seperti itu sel, terjadi regenerasi terus. Nah, termasuk ini, nanti tumbuh, ya, katanya tumbuh gede, ekornya kan hilang, apa, nyusut. Sel ekornya yang lama itu ya dimakan oleh organ sel lisosom, ya. Lanjut ke soal berikutnya. Bagian sel berikut yang terletak di dalam nukleus. Nah, ini, ya. Bagian sel, ya. Bagian sel, kan sel, ya. Ini bayangin sel. Nah, di dalamnya ini ada nukleus, ya. Di dalamnya lagi ada ini sel, di dalamnya ini ada nukleus, ya, inti sel, ya.
Nah, yang ditanyakan di sini adalah bagian sel yang terdapat di dalam nukleus ini, di dalamnya. Apakah mitokondria? Oh, enggak, mitokondria di luar ya. Sini mitokondria di luarnya sini. Lisosom juga di luarnya inti sel, di luar nukleus. Nukleus itu inti sel ya. Retikulum endoplasma juga adanya di sekitar nukleus, tapi tetap masih di luar ya, nggak di dalam. Plastida juga di luar nukleus. Maka yang ada di dalam itu adalah kromosom ya, kumpulan gen ya, kromosom. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Fungsi dari nukleus. Fungsi dari nukleus. Ini ya, fungsi dari inti sel ya. Core of the core, ya, intinya inti. Enggak ya, ini nukleus ya, inti sel ini. Kalau intinya inti ada lagi, nanti dalamnya ada nukleolus ya, intinya lagi. Nah, fungsi dari nukleus adalah apa? Apakah respirasi? Enggak. Respirasi itu fungsi dari mitokondria. Transportasi tadi sudah, retikulum endoplasma. Mengatur keluar masuknya zat dari atau ke dalam sel, itu fungsi dari membran. Tempat menyimpan cadangan makanan, itu vakuola. Nah, jawabannya berarti pengendali genetik. Ya, pengendali genetik. Kenapa? Karena di dalam nukleus terdapat kumpulan-kumpulan gen, yang mana itu adalah kode genetik makhluk hidup. Ya, Oke, ini fungsi dari nukleus ya, pengendali genetik. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Organel sel yang mengandung enzim-enzim pencernaan. Nah, ini ya, tadi organel sel yang fungsinya sebagai organ pencernaan dan otomatis dia mengandung enzim-enzim pencernaan. Apa itu? Yaitu lisosom ya. Lisosom ya. Jadi harus ingat, lisosom ini untuk pencernaan, mitokondria ini untuk pernapasan sel atau respirasi sel. Ya, retikulum endoplasma kasar tadi sintesis protein bisa ya, sintesis lemak ya, dan lain-lain. Plastida ini apa? Fotosintesis ya. Kemudian sentromer ini terkait pembelahan ya. Terkait pembelahan sel. Oke, berikutnya, soal berikutnya ya. Sel fagosit ya. Sel fagosit berperan memangsa. Ada namanya sel-sel fagosit. Ya. Fagosit berperan apa? Perannya itu memangsa benda atau makhluk hidup lain, makhluk hidup asing yang masuk ke dalam tubuh, ya. Alien lah ya, bukan alien dari luar angkasa, tapi dari luar tubuh ke dalam sel tubuh ya. Sehingga sel fagosit memiliki organel titik-titik yang jumlahnya lebih banyak dibanding pada sel-sel lain. Dia fungsinya tuh mangsa makhluk apa sel lain atau benda-benda lain ya. Otomatis kalau fungsi dia itu mangsa, kerjaan dia ngunyah ya. Maka dia bukan ngunyah, mencerna. Berarti organel pencernaan dia lebih tinggi, lebih banyak ketimbang sel-sel lain yang jarang pencernaannya biasa aja gitu ya. Sehingga organel yang fungsinya untuk pencernaan tadi apa? Yaitu lisosom ya. Lisosomnya lebih banyak ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gerakan molekul-molekul secara bebas. Wah, ini gerak fisika ya, biofisika. Gerakan molekul-molekul secara bebas dan acak di dalam protoplasma ketika suhu protoplasma meningkat disebut sebagai, jadi karakteristik molekul ya, ketika suhu meningkat nggak hanya pada sel ya, kita bayangkan misalnya pada air deh, kita rebus air ya, walaupun belum mendidih nanti mulai bergerak zat yang terlarut di situ ya. Bahkan kita merebus mie pun nanti mie itu gerak-gerak sendiri ya ketika terjadi air itu suhunya meningkat ya. Nah, ketika terjadi peningkatan suhu pada sel ya, otomatis molekul-molekul yang ada di dalam protoplasma itu juga terjadi gerakan acak, gerakan bebas. Apa disebut istilah apa itu ya? Ya, disebutnya adalah istilahnya sebagai gerak Brown ya. Itu namanya gerak Brown ya, gerakan bebas acak tadi ya. Namanya gerak Brown ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini istilah fisika ya. Ini biofisika jadinya. Soal berikutnya ya. Organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Jadi dia ini aktifnya ketika terjadi pembelahan sel. Sel itu kan membelah ya. Nah, ketika membelah ini ada organel yang dia aktif kerja.
Kromosom juga kerja sih, tapi kromosom bukan organel ya, tapi lebihnya ke apa bagian sel. Ya kurang tepat. Dia nggak aktif juga, dia ya gerak aja gitu ya. Lisosom pencernaan nggak ada hubungannya dengan pembelahan sel, autosom juga bukan, ya autosom itu apa ya? Ini bukan organel ya. Ribosom juga bukan, ribosom kan untuk sintesis protein ya, sehingga ketika sel membelah nggak ada hubungan. Sentrosom, nah ini jawabannya ya, jawabannya adalah sentrosom. Sentrosom ini adalah nanti ketika kita belajar bab tentang pembelahan sel ya, itu ada apa namanya, ada bagian namanya sentromer yang nanti ada di ujung-ujung sel ya, nanti kan membelah tarik-narik gini ya, itu kerjaan sentromer ya, sentrosom. Nah ini ya, ini fungsinya dalam pembelahan sel, dan ini aja sentrosom ini hanya ada pada sel hewan ya. Ini salah satu pembeda juga nih, pembeda antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Baik, kemudian soal berikutnya ya. Oh ini sudah ya, sudah kita bahas. Ya, ini jawabannya. Ini pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang salah. Ya, ini soalnya hampir sama bahkan ya. Jadi sengaja sebagai murojaah mengulang pelajaran nih yang sebelumnya. Ini ya yang salah ya, kemarin sudah kita jelaskan. Kenapa? Karena ya sel bakteri itu kan ukurannya lebih kecil daripada sel tumbuhan, bukan lebih besar. Ini salah. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pernyataan yang benar terkait gambar ya. Ini juga serupa dengan soal sebelumnya ya. Jawabannya ini ya, semua sel prokaryotik tidak memiliki membran inti sel yang menyelubungi materi genetik. Ini ya, jadi ini apa namanya, sel prokaryotik semua ya, sel yang tidak ada membran inti sel. Makanya inti selnya ini ya dia ngambang-ngambang aja, nggak ada yang bungkus dia secara khusus. Ya nggak ada yang bungkus, berbeda dengan sel nih ya, sel hewan nih ada yang bungkus. Kalau sel bakteri ya, sel prokaryotik itu nggak ada yang bungkus, jadi ngambang aja. Tapi walaupun dia tetap ngumpul ya, walaupun dia tetap ngumpul, tapi dia tidak dibungkus oleh membran sendiri ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah semua sel prokaryotik tidak memiliki membran inti ya, karena dia nggak ada yang bungkus dalam apa inti selnya itu yang menyelubungi materi genetik. Ini jawabannya ya. Bukan semua bakteri tidak memiliki membran sel ya, salah ya. Bedakan antara membran sel dan membran inti sel. Ini harus perhatikan. Kalau membran sel, semua sel punya. Ya, mau sel bakteri, sel hewan, sel tumbuhan, sel jamur, semua sel punya kalau membran sel. Tapi kalau membran inti, ya bakteri nggak ada. Tapi selain bakteri yang eukariotik ya, jamur, tumbuhan, hewan, manusia punya ya, punya membran inti. Ya. Nah, ini kurang pas ya. Kalau yang ini jebakan aja nih. Baik ya. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.